ada persiapan khusus nggak sih untuk genre baru gitu buat kamu? Banyak banget persiapannya. Aku juga sempat, karena ini memang si Sanjaya ini karakternya dia mengalami banyak banget hal yang berat, yang kayaknya gelap dan apa ya, nyesek banget lah gitu bahasanya. Jadi gue sempat survei dari Mas Anggi juga merekomendasikan beberapa film buat sekedar buat gambaran aja. Terus kalau dari gue sendiri ada belajar nembak. Terus gue juga sempat kayak YouTube, gue cari video-video soal kehilangan, karena di sini memang dia banyak banget ngerasa sakit akan kehilangan itu ya. Jadi kayak gue mau dapetin feel suffernya, pain-nya dan lain-lain. Jadi ya gue nonton beberapa referensi lah pastinya dari YouTube, wawancara real yang terjadi gitu loh. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang suami yang kehilangan istrinya atau sebaliknya, untuk melihat feel-nya seperti apa. Terus ada kita juga ada pelatihan nembak sebelumnya di Jakarta, di asrama militer gitu. Sama selebihnya ya ngobrol langsung sama Mas Anggi sih, sebenarnya mau dibawa kemana sih moodnya, karakternya dan lain-lain gitu sih. Oke, belajar juga ya. Kalau Morgan gimana nih? Soalnya kalau dari sinopsisnya kan katanya jatuh di hutan, nggak bisa gerak. Ini susah banget kayaknya menyampaikan, maksudnya hanya dari diem kayak gitu. Itu gimana? Ada persiapan nggak? Iya, justru itu tantangannya. Kalau misalnya ada dua sih sebenarnya, tantangan secara fisik. Gue workshop sama Mas Anggi langsung naik sepeda gunung. Kebetulan Mas Anggi adalah atlet sepeda gunung senior. Jadi bisa langsung dipandu sama beliau, atlet nasional, itu sungguh luar biasa. Spesialis patah tulang kan? Nah, itu dia. Jadi gue bisa mengambil, karena kayaknya ini terinspirasi sedikit dari cerita pengalaman Mas Anggi tahun 2019 kayaknya waktu itu. Dan memang pada saat workshop juga dibawa langsung ke tempat trek jalur yang memang harus dibuat untuk pengguna sepeda gunung gitu. Dan gue juga jatuh di sana gitu pada saat workshop. Jadi kayak oke, berarti emang harus istilahnya tak kenal maka tak sayang, nggak apa-apa dah gitu. Yang penting sepedanya aman. Yang penting sepedanya selamat gitu, karena sepeda gunung biasanya beda sama sepeda yang lain, lebih mahal. Dan kalau dari segi mental psikologis sih iya sih, banyak ngobrol sama Mas Anggi gitu tentang kehilangan, tentang kalau karakter Andra di sini sebenarnya berdamai dengan dirinya sendiri, redemption, survive di tengah hutan itu seperti apa. Biasanya kan banyak sekali gangguan-gangguan lah secara mental, secara fisik ya kalau di dalam hutan, apalagi dalam keadaan depres, patah tulang dan segala macam gitu. Jadi itu banyak ngobrol sama Mas Anggi sih untuk teknis actingnya gitu. Tapi untuk fisiknya sendiri juga dibantu sama teman-teman stan juga gitu. Teman-teman Mas Anggi juga, tim stannya gitu. Jadi aman banget syutingnya. Jadi makin penasaran nih. Kalau Amanda belum cerita nih gimana persiapannya untuk main di sini, di trilogi ini? Kalau aku dikasih beberapa referensi film sama Mas Anggi, jadi aku nonton semuanya, aku belajar ekspresi-ekspresinya juga, dan on the day tuh aku mikir yang disiksa tuh beneran aku gitu, dan sekalian latihan inilah ya pita suara, pokoknya aku puas deh disiksa full pokoknya. Yang nyiksa Onat nih ya kayaknya ya, kalau dari trailernya sih aku lihat ya. Siapa yang lagi? Om Anggi. Yang iso Om Anggi. Oh, Mas Anggi yang nyiksa ternyata. Yang iso Om Anggi itu, gara-gara dia semuanya pokoknya. Merasakan kepuasannya. Terakhir. Yang saya itu ternyata sebenarnya aja. Oke, terakhir Anggika persiapannya apa nih? Kalau dari aku juga Mas Anggi kasih beberapa referensi film dan aku juga nonton filmnya, dan aku juga melihat beberapa berita tentang sexual abuse, perkosa dan segala macam, dan aku juga nonton beberapa film lain juga, seleksi aku untuk melihat seperti apa. Terus aku tanya ke Mas Anggi seperti ini. Jujur aku nonton seperti itu juga langsung nangis, padahal aku tahu itu film dan series segala macam, aku pun nangis. Terus Mas Anggi sempat bilang yang kayak, coba kamu bayangin, kamu nonton film aja adegan seperti itu kamu nangis, bagaimana realnya, bagaimana victim-victim yang di luar sana. Jadi ya mungkin tanggung jawab aku di sini mempunyai empati yang sangat-sangat besar untuk wanita-wanita yang di luar sana yang mengalami hal seperti ini sih, membuka hati aku sih.
kayaknya step yang paling penting di situ sih buat riset dan segala macam aku. Oke, jadi di riset ya paling penting ya. Kayaknya semuanya benar-benar persiapannya luar biasa, seneng banget nih. Nah, Mas Anggi, aku pengen tanya lagi nih, kalau dari selama syuting I Will dan Survive ini, itu tuh kesulitannya apa sih? Dan tadi kan sebenarnya udah sempat dibilang ya, syutingnya tuh cukup singkat gitu, tapi pas reading juga udah mateng banget. Nah, mungkin itu boleh diceritain, karena mungkin sekarang kondisi lagi pandemi juga kan, jadi nggak boleh berlama-lama syuting di luar gitu. Ya, kesulitannya pertama, ya itu kan biasanya kita yang support kita ada ratusan orang gitu kan, bisa minimal tuh 150 sampai 200 orang kru di lapangan. Kali ini cuma boleh sekitar 42 orang kalau nggak salah di lapangan. Gitu kan. Terus kesulitan pertama adalah di atas meja. Gimana kita bisa membreakdown 3 film dalam 16 hari syuting gitu kan. Nah, itu berantem di mejanya itu udah puyeng banget sebenarnya. Dari lokasi, dari segala macam, dari ngitung timingnya segala macam nih. Pokoknya dari mulai skenario terus nge-breakdownnya, tim desain produksinya gitu kan, itu udah challenging banget. Sampai physically juga kita gempor banget pas syutingnya, apalagi yang pas bagian yang Will itu kan naik turun gunung, kamera taruh di sana segala macam, dan kaki saya waktu itu masih sekarang masih juga sih, jadi masih ada pennya kan, jadi nggak bisa terlalu berat gitu kan. Untung dibantu sama Bonti sebagai co-directornya gitu kan. Akhirnya ya itu aja udah gempor, udah habis syuting sore-sore udah minta pijitin aja gitu, kaki udah sakit banget kan. Physically it's exhausting gitu kan. Secara mentally juga ya itu pressure-nya bahwa harus bikin film yang bagus dalam waktu yang pendek gitu kan. Terus harus juga membangun chemistry-nya, terus karakternya semuanya harus keluar semua di dalam film itu gitu kan. Nah itu challenge sih tinggi banget, tingkat kesulitannya tinggi banget. Dan lagi obstacle-nya bukan cuma pas lagi syuting di lokasi dengan semua hambatannya aja gitu kan, tapi juga ada obstacle yang lain yang lebih spiritual yang gitu. Jadi kita syuting di rumah angker banget. Jadi sempat terjadi beberapa kejadian yang mungkin tahu sih. Tapi itu gila banget sih, bilang emang kita udah tahu jangan di rumah ini spooky banget nih, nggak pernah jadi lokasi syuting lalu lama didiemin gitu. Terus emang udah banyak cerita sebelumnya, Anggi kan juga syuting di situ sering, terus ada udah banyak cerita juga sebelumnya. Terus gitu aja, lagi di situ depan monitor, terus ada yang di pintu belakang situ yang jalan ke basement, ada yang ngicip gitu kan. Itu siapa sih? Terus apa? Ngeri banget. Mana nggak ada yang lihat gitu kan. Terus gitu lagi kan 2 kali, penasaran dong, siapa sih gitu kan. Terus ke bawah nggak ada bicara, kosong aja gitu kan. Dan yang basement itu tempat basement kita syuting gitu kan, emang di situ tuh. Terus basement gue paling banyak scene-nya tuh, awas loh Manggi ya. Ada yang nempel nggak? Pulang berat sih. Itu scene gue semua tuh. Kita bukan lagi bikin film horor, tapi kenapa syutingnya horor banget ya gitu. Guru tuh sampai ada satu adegan yang kita harus syuting di lantai 3 kan, tuh di kamar mandinya yang gede gitu. Itu kita nggak pernah bisa nge-set di situ gitu kan. Pas nge-set lampu itu tuh tadinya dari Dela terus jadi tangstang berubah warna gitu sendiri. Terus kita paksain nge-set itu pecah sekali, 2 kali pecah lagi. Jadi kayak ini nggak boleh bagaimana, jadi kayak disengin gitu. Ini adalah yang di bawah-bawah aja gitu kan. Gitu, jadi challenging-nya ini bukannya dari syuting doang, ini spiritual juga lumayan challenging gitu kan. Lucu sih. Serem ya. Jadi horor, tapi bikin horor. Biasanya itu kan lagi horor, ini kan enggak, thriller. Oke, itu kan seru banget ya, ada dibikin behind the scene-nya gitu nggak sih Mas Anggi? Pas lagi kejadian itu sih nggak ada, tapi kalau cerita-ceritanya banyak, bukan di situ doang, di kru-kru yang lain juga. Cuma pada ngomong-ngomong aja, pada gimana takut kan. Keluar itu pas lagi udah pulang atau udah ini baru. Iya. Bener sih, karena katanya kalau lagi takut nggak boleh ngomong di tempatnya ya, nanti malah makin digangguin gitu katanya. Pasti kan bakal ngerubah semua mindsetnya kan, pemain juga bakal berubah. Itu kita keep silence aja gitu kan. Pemain nggak ada yang tahu sih. Ya aku sumpah nggak tahu sampai pas Mas Anggi bilang.
Iya. Bener kan pada nggak tahu. Oke, baiklah. Itu seru banget ya. Nah, sekarang aku mau baca ini pertanyaan dari teman-teman penonton yang udah kirim pertanyaan ya. Jadi nanti tolong dibantu dijawab. Ini dari yang pertama nih, aku mau bacain dari Agnesia Akbar FM Jember katanya. Mau tanya sama Omar dong, di trailernya kan lumayan banget nih adegan actionnya. Gimana sih persiapan secara fisik dan mental untuk scene itu? Apakah sebelumnya emang udah punya basic bela diri? Oke, di sini sebenarnya lebih ke trailer ya, sebenarnya bukan actionnya, karena di sini hampir tidak ada di dalam yang I itu tidak ada adegan fighting gitu, jadi lebih ke mungkin movementnya dia sebagai pro gun user gitu, karena dia memang ceritanya dari kecil dia udah pernah diajarin sama bapaknya bagaimana cara menembak. Kalau ditanya persiapannya apa, seperti yang tadi aku udah jelasin, kita sempat ada pelatihan di asrama militer daerah Cilandak untuk pembelajaran nembak. Terus selebihnya itu aja sih palingan, sama kalau ditanya soal persiapan mental, ya itu tadi melalui survei, referensi film, terus juga kita banyak melihat dan mendengar wawancara mengenai orang-orang yang kehilangan dan lain-lain. Dan memang untuk menjaga emosi itu bukan hal yang mudah. Pada saat itu aku memilih cara untuk tidak berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling, tidak berkomunikasi dengan orang tua, orang-orang di rumah, maupun teman terdekat juga tidak berkomunikasi, karena menurut aku itu bisa mengganggu kita pada saat kita fun, pada saat kita happy, kita akan menjadi diri kita sendiri gitu loh. Jadi aku mencoba gimana cara meng-create karakter Sanjaya begitu gelap, begitu berat, begitu deep-nya, sehingga melepaskan karakter aku yang asli yang sebenarnya sebagai Omar gitu. Jadi di sini pure as Sanjaya gitu sih. Berapa lama tuh nggak ngomong sama kayak teman-teman sekitar dan keluarga itu? Selama proses syuting sih, lebih tepatnya selama proses syuting. Kalau sebelum syuting ya mungkin 3-4 hari sebelum syuting kali ya. 3-4 hari sebelum syuting itu udah mulai mengurangi banget. Karena emang kebetulan teman-teman banyak yang pelawak juga ya. Jadi kan kalau mereka ngechat atau mereka kirim-kirim jokes dan lain-lain, menurut aku tuh bisa nge-distract gitu. Jadi aku menghindari hal-hal itu sih. Jadi mengurangi komunikasi dengan mereka. Tapi untungnya mereka semua udah ngerti sih. Biasanya di beberapa project tertentu aku mengurangi komunikasi sekali untuk menghindari distraksi dari karakter itu sendiri. Oke, berarti selama syuting nggak ada chatting sama Julio ya, Omar ya? Nggak ada syuting sama Julio dan lain-lain, nggak ada sama sekali. Oke, baiklah. Oke, next. Aku mau baca lagi nih pertanyaan dari Hari Kipli JJ Radio Surabaya katanya. Apa sih yang ngebedain film ini sama genre thriller yang lain dan kenapa wajib nonton? Coba Mas Anggi dibantu dijawab nih, Mas. Thriller yang lain, thriller yang mana nih? Banyak filmnya gitu kan. Yang jelas dari ketiga film ini memiliki film yang berbeda gitu. Kalau misalnya yang pertama lebih psychological, yang kedua lebih ke lebih ada couple distress-nya gitu, yang tentang rumah tangga dan segala macam, tentang lebih ya itulah pencarian titik balik gitu kan. Kalau yang ketiga tuh lebih ke lebih ke sexual violence gitu, lebih ke yang dark banget, lebih dark lagi gitu kan. Jadi ketiganya pun memiliki itu subgenre yang berbeda gitu. Jadi sama-sama thriller tapi beda warnanya, beda jenisnya. Terus bisa ditonton dengan karakter yang berkesinambungan gitu kan. Jadi udah kenal dengan karakternya, jadi itu lebih enak kan nonton, itu lebih nyangkut, lebih dalam juga gitu kan mengenal mereka. Terus ini sangat relevan juga dengan apa yang terjadi di berita-berita. Kita lihat kan ini sebenarnya ya itu berangkatnya adalah dari, kalau kita ngeliat berita di internet lah itu kan, di lampu apapun itu gitu kan beritanya. Terus terus kucing lu masuk. Gemes banget. Iya, jadi ini untuk mereka ya pokoknya mereka harus dilihat lebih lah, harus diperhatikan lebih baik lagi, karena banyak banget kasus-kasusnya seperti itu ya nggak keangkat, nggak terselesaikan, dan para penyintasnya pun ya itu butuh diperhatikan lagi gitu. Oke.
Tuh kenapa ya hari ini nih wajib banget ditonton karena menurut aku sih aku aja ini udah pengen nonton banget, nggak sabar ya. Sabar, kita baca dulu beberapa pertanyaan lagi baru kita nonton malam ini. Ini dari Puput VOI, nama akunnya Sehat Semua Kawan. Wow, akunnya lucu banget namanya. Wow. Katanya ini pertanyaannya untuk Onat, katanya Onat selama ini kan lebih banyak drama komedi nih. Gimana sih rasanya dapat pengalaman di film thriller? Terus masing-masing pemain tuh kesannya di bawah asuhan Anggi Umbara tuh gimana sih? Wow. Sebenarnya setiap produksi film pasti sama aja, pasti dapat pelajaran, dapat teman-teman ngobrol yang enak, dapat ilmu. Makanya setiap gue dapat satu produksi film, apalagi terutama Falcon nih, gue selalu ngerasa dikasih kebebasan untuk bisa mengeksplor. Jadi kayak nah lu main film ini ya, pas gue baca gue oke, terus yang ada Om Anggi pas gue liat yang main juga oke banget ya, menurut gue nggak perlu kotak-kotakin kayak Onat mah jagonya komedi aja gitu. Justru ini juga salah satu peran yang belum pernah gue mainin dan gue halu-haluin. Kayak setiap gue di produksi lain gue selalu mikir kapan ya Falcon ngasih gue film yang psycho atau yang laki banget gitu atau ini. Akhirnya kejadian lah, gue ditawarin skrip. Jadi gue nggak pikir panjang banget dan gue agak mengesampingkan kotak-kotakan itu sih, mas. Gue semua film yang dimainin pasti susah sih, mau komedi, mau drama, mau apapun itu. Nah, gue merasa di kesulitan bermain film ini pun juga sama aja dengan film yang lainnya sih. Bedanya ceritanya kuat banget. Kalau kerja sama Om Anggi sih menurut gue the best banget ya. Dia tipikal orang yang memahami kekurangan. Itu gue paling suka dari Om Anggi deh. Jadi Ona tuh kurangnya kalau baca skrip suka lupa. Yaudah Nat, gini aja Nat, lu pokoknya tetap on the script 70%, 30%-nya lu liar aja jadi lo gitu loh. Jadi menurut gue kalau kata orang Om Anggi galak, kalau kata gue dia nggak galak sih ya. Dia lucu tahu. Cubit orang lihat aja dari tadi suka kucing. Lihat aja cowok macam apa yang ada kucing di kamarnya. Nggak sih? Kalau bentuknya horor gitu hati tetap ini kok. Baik kok dia. Baik. Lu buat galak siapa Nat? Kayaknya bukan dulu zaman gua lempar bangku. Iya. Di 3 film pertama lah itu sekarang udah enggak. Waduh. Sekarang dia udah lempar. Dia bakar setnya kalau dia nggak suka main. Bakar aja. Gue lebih ke nyantet sih, lebih ke santet. Oh, lebih ke nyantet sekarang ya? Jadi kelar produksi keramas kenapa keluar paku gitu, berarti masangnya nggak suka gitu. Nyantet, social distancing sekarang kan? Nyantet. Ya gitu sih kesan-kesannya. Apalagi semua yang main juga super fun. Yang tadi gue bilang sih film ini sangat tidak fun ya, secara cerita sangat depresif. Tapi karena semua pemain dan direkturnya fun, menurut gue kita jadi enjoy aja sih. Treatmentnya enak banget treatmentnya. Jadi kita kayak nggak di-push harus begini ya, harus begini. Karena gue pertama kali ngeliat Om Anggi, gue pikir dia tipikalnya kayak gitu. Harus begini. Ternyata enggak sih. Ternyata malah lebih galak lagi. Enggak. Canda. Oke, udah puas ya nih yang tadi nanya sama jawabannya Onat, kayaknya sih puas banget ya, soalnya udah lengkap banget. Satu lagi nih, ada pertanyaan dari Dani, katanya mau tanya ke Onat lagi, katanya ada karakter psikopat di film yang jadi acuan nggak sih? Karena saya basicnya udah psikopat ya. Kelihatan ya. Ada acuannya ya menurut gue itu sih. Jadi begitu dikasih skrip sama Falcon ya, pas gue baca, gue observe, ngobrol sama Om Anggi juga yang agak psikopat ya, jadi ya cocok kita berangkat deh. Berarti ada sisi psikopat di dalam diri kita. Setiap orang tuh ada sisi psycho ini. Pasti ada lah. Pasti itu aja yang butuh kita push. Nah benar tuh, setuju gue. Oke, kalau gitu ini pertanyaan dari aku sih. Apa sih yang sehari-hari ya, sebelum kan tadi Mas Anggi bilang kalau setiap orang itu pasti punya sisi psikopat di dalam dirinya masing-masing. Nah, kalau untuk orang sendiri, apa sih hal paling psikopat yang pernah terjadi? Ini pertanyaan gimana ya? Yang pernah terjadi mungkin kayak, kayak alter ego kali ya. Ternyata gue pernah kayak gini dan itu termasuk kayaknya gue psikopat deh gitu. Mungkin bukan psikopat ya, mungkin mental illness yang kita tidak sadari kalau ternyata kita tuh punya penyakit itu. Kayak gue
gue pribadi tuh pernah ke dokter karena gue mengalami anxiety yang berlebihan. Karena anxiety, gue jadi gampang emosional. Tapi menurut gue sih itu nggak masuk ke psycho ya, lebih ke sakit kali ya. Iya. Ya, tapi wajar kok kan sekarang juga banyak kan yang lagi banyak anxiety, apalagi sekarang kan memang kita lagi kondisinya di rumah terus kan. Yes. Itu psikopat itu kan adalah stempel yang dikasih aja, tapi sebenarnya ya penyakit psikologis itu banyak sekali gitu. Nah itu triggernya pun banyak sekali gitu kan. Backgroundnya juga banyak. Nah itu mungkin harus kita lebih peka gitu kan. Apa yang menyebabkan seorang bisa melakukan hal-hal yang kayak gini gitu kan. Nggak cuma dengan menstempel, oh dia psycho nih gitu, enggak. Tapi lebih ke apa sih yang bikin dia kayak gitu gitu. Kenapa apa mungkin ya itu buat lebih peka ke sekitar kita gitu kan. Jangan-jangan kita yang membuat ini terjadi ke mereka, kita yang menstimulasi ini, kita yang men-trigger ini gitu kan. Who knows gitu kan. Ya. Yes. Oke, dan itu kita bisa pelajari di film ini malam ini ya, karena kita bakalan nonton bareng-bareng nih I Will dan Survive triloginya langsung. Pokoknya siapin makanannya teman-teman untuk kita movie night malam ini. Thank you ya untuk semuanya, untuk Mas Anggi, thank you. Terima kasih banyak. Thank you so much ya. Amanda, Onat, Andika, Morgan. Terima kasih banyak teman-teman ya yang nonton. Kita bakalan nonton bareng-bareng sekarang. Kalau gitu aku Cia Wardana pamit. Selamat menyaksikan live streaming film I Will Survive bersama Klik Film. Selamat menonton. Selamat menonton.